Halo guys, saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nama saya Nurlia Maharani Ruby. Halo guys, aku lagi ada di Museum Geologi. Di sini ada Lita. Aku bakal memaparkan tentang sejarah kehidupan yang ada di Museum Geologi ini guys. Di sini ada Nanda. Halo guys, ketemu lagi. Jadi ini kita turun dari kereta karena kita sudah sampai di stasiun Bandung. Hari ini emang penuh banget ya guys. Nah ini ada Lita Menanda. Halo. Halo guys, jadi kita bakal ke Museum Geologi. Halo guys, ini kita udah di Grab. Dan ini perjalanan kita menuju Museum Geologi. Jadi aku di sini mau ceritain tentang Museum Geologi ya guys. Museum Geologi merupakan museum sejarah yang terletak di Kota Bandung di Jalan Diponegoro nomor 57. Museum Geologi didirikan pada tanggal 16 Mei 1929. Dalam perjalanannya, museum ini direnovasi dan dibuka kembali pada tahun 2000. Teman-teman tahu nggak, material di sana tuh terdapat banyak material seperti fosil, batu, dan mineral. Di sana disimpan dan dirawat. Semua bahan yang dikumpulkan itu adalah penelitian lapangan di Indonesia sejak tahun 1850. Jadi teman-teman, kan Museum Geologi itu didirikan pada masa penjajahan Belanda. Namun saat kekalahan pasukan Belanda terhadap pasukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, dan Museum Geologi ini berpindah tempat kepada Panglima Angkatan Darat Jepang pada tahun 1942. Masuknya Jepang ke Indonesia merubah nama Museum Geologi menjadi Kogyoji Muso. Pada saat Jepang tidak ditemukan banyak dokumen termasuk hasil penelitian bumi karena terbakar pada tahun 1945. Pasukan Jepang mengalami kekalahan. Nah yang tadi itu kan pada masa penjajahan Jepang, dan ini Museum Geologi ketika masa kemerdekaan. Setelah merdeka, Museum Geologi pada tahun 1945 pengelolaannya berada di bawah Pusat Jawatan Tambang dan Geologi. Namun terjadi kericuhan setelah sekutu pemimpinan Amerika Serikat dan Inggris datang ke Indonesia yang diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration yang disingkat menjadi NICA. Tiba di Indonesia dan terjadi pertempuran di mana-mana. Pemerintah Indonesia berusaha menyelamatkan dokumen hasil penelitian geologi yang dipindah tempatkan dari Bandung ke Tasikmalaya, ke Solo, ke Magelang, dan Yogyakarta. Dan pada tahun 1950, dokumen-dokumen tersebut bisa dikembalikan ke Bandung. Dan sampai saat ini. Nah, teman-teman, kira-kira begitu sejarah berdirinya Museum Geologi. Nah, Museum Geologi memiliki tidak kurang dari 250.000 koleksi batuan dan mineral, serta sekitar 60.000 koleksi fosil di Museum Geologi ini. Museum Geologi buka setiap hari kecuali hari Jumat dan libur nasional. Halo teman-teman, kita sudah sampai di Museum Geologi dan ini kita mau membeli tiket buat masuk ke sana. Halo. Kita udah nggak sabar guys. Nah, di sana menuju loketnya. Jadi sebelum kita membeli tiket, kita akan disuruh ngisi Google Form teman-teman. Lalu di scan oleh kakaknya, lalu kita mendapatkan tiket dan gelang. Nah ini kita udah dapat. Dan itu aku masih membeli tiket. Oh ya teman-teman, budidayakan mengantri ya. Nah aku udah dapet waktu kita masang gelang. Nah kita udah masang gelang guys. Jadi gini penampilannya di tangan kita. Ayo guys, langsung aja kita masuk. Oh ya teman-teman, buat kalian mahasiswa, kalian bisa mengisi Google Form pendaftarannya sebagai pelajar, akan dikenakan biaya tarif yang lebih murah. Dan ini waktunya menuju tempat aku guys. Sejarah kehidupan. Nah, aku bakal memaparkan tentang sejarah kehidupan pada zaman dahulu. Ayo kita masuk.
Zaman yang pertama ada zaman Paleozoikum, zaman primer, berlangsung kira-kira sekitar 340 juta tahun yang lalu. Di sana suhu bumi semakin dingin. Hewan yang pertama kali ada ialah hewan kecil yang tidak memiliki tulang punggung, jenis ikan dan jenis ganggang atau rumput-rumputan. Iklim pada saat itu masih berubah-ubah, curah hujan sangat banyak, dan fosil yang ditemukan umumnya ditemukan di batu karang. Selanjutnya ada zaman Mesozoikum, zaman sekunder, berlangsung kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Munculnya pohon-pohon besar dan hewan yang hidup di darat. Iklim makin membaik, curah hujan mulai berkurang. Di zaman ini kehidupan binatang berkembang pesat, dan beberapa di antaranya adalah binatang reptil yang sangat besar. Kita bisa menyebutnya dengan dinosaurus. Ditemukan dinosaurus panjangnya 12 meter, Atlantosaurus, yang fosilnya ditemukan di Amerika. Karena di zaman ini hewan terbanyak adalah reptil, maka sebagian orang menyebutnya zaman ini adalah zaman reptil. Di dalam museum ini terdapat banyak fosil guys, tapi aku lupa ngeliputin. Di sini juga kita bisa ngeliat dinosaurus. Dan selanjutnya zaman Kenozoikum. Zaman Kenozoikum berlangsung sekitar 65 juta tahun yang lalu. Di zaman ini kan dibagi menjadi dua zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier itu sekitar 65 juta atau 1, juta tahun yang lalu. Pada zaman ini binatang menyusui berkembang biak dengan sempurna, dan lambat laun binatang reptil mulai lenyap. Dan pada zaman kuarter, zaman ini dianggap penting oleh kita karena merupakan awal pada manusia. Kuarter dibagi atas menjadi dua, yaitu Divilium dan Alluvium. Pada zaman Divilium, suhu udara tidak menetap. Pada waktu itu suhu udara menurun dan gletser hanya terdapat di daerah kutub yang telah meluas. Dan pada zaman tersebut disebut dengan zaman es. Dan terdapat banyak fosil, dan salah satunya ada Elephant maximus yang kita sebut dengan mamut. Di sini ada kura-kura yang sangat gede. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku. Maaf ya teman-teman kalau misalnya aku kurang detail dalam menjelaskan sejarah kehidupan yang ada di Museum Geologi. Dan ini waktunya aku pulang. Aku juga udah beli roti buat oleh-oleh karena aku lapar, belum makan. Dan ini kita menunggu kereta ga, teman. Keretanya udah mau hampir tiba. Nah, ini waktu kita menunggu kereta berhenti. Nah, ini kita udah nyampe UIN lagi teman-teman, karena kita di Mahat. Ini kita nyampe maghrib. Sampai di sini aja ya teman-teman perjalanan kami. See you next time.